Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asri Khairunisa, NPM 0361199023. Di sini saya akan memperagakan bagaimana keterampilan membuka dan menutup pembelajaran pada siswa. Yuk disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya dimanapun kalian berada. Nah, untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama. Untuk berdoanya, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Di sini Reno ya ketua kelasnya. Ya, baik Reno, silakan dipimpin. Oke, terima kasih Reno. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang dipanggil oleh Ibu harap bersuara hadir ya. Ada Brilian, Denisa, Nistana, Putri, Reno, Zaira. Oke, good, kalian hadir semua. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, kalian coba lihat. Apakah kalian pernah mengalami seperti gambar tersebut? Ya, Reno? Oh, pernah. Lalu siapa lagi yang pernah? Putri? Pernah. Tentu di sini pernah mengalami gambar seperti yang Ibu sajikan ya, terutama nih anak perempuan yang suka membantu orang tuanya di dapur. Kalau misalkan tidak hati-hati, maka tangannya bisa tuh terkena pisau, terus tangannya jadi berdarah. Ya kan? Lalu kira-kira menurut kalian kenapa ya luka di tangan yang terkena pisau tersebut bisa tiba-tiba tertutup? Ada yang tahu? Oke, Putri. Karena diobati, betul. Karena diberi betadin, ya betul, nama obatnya betadin. Nah, selain dari faktor eksternal, ternyata ada juga faktor internalnya. Nah, hal tersebut dikarenakan sel mengalami pembelahan. Pembelahan itu diakibatkan karena sel tersebut menggantikan sel-sel yang rusak. Nah, sel-sel yang rusak ini kan akibat terkena pisau, kemudian digantilah dengan sel-sel yang baru. Seperti itu. Paham sampai sini? Oke, Ibu lanjut ya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan gambar yang kedua. Nah, ada yang pernah tidak mengalami seperti gambar tersebut? Putri pernah. Kira-kira pernahnya karena apa tuh? Oh, karena alergi, jadi kulitnya mengelupas. Lalu ada lagi yang pernah? Karena apa? Salah skincare. Wah, harus hati-hati nih ya. Ada lagi? Karena terkena cahaya matahari. Ya, tentu betul sekali jawaban kalian. Nah, dari gambar tersebut bisa disebabkan karena alergi, terkena paparan cahaya matahari yang berlebih, dan mungkin salah skincare. Gambar tersebut sama seperti gambar sebelumnya. Sel mengalami pembelahan sel. Nah, di sini sel akan beregenerasi, membentuk sel-sel yang baru. Nah, biasanya kalau misalkan pada kulit disebut dengan regenerasi sel, berlangsung secara alami kurang lebih itu sekitar 28 hari. Bagaimana, paham tidak? Oke, dapat kita ambil nih pelajarannya. Jadi kalau misalkan kita ingin merawat kulit kita, ingin menjaga tubuh kita, tentunya nih pada gambar yang sebelumnya yang kulitnya mengelupas, kita harus pandai-pandai memilih sebuah produk khususnya bagi para perempuan ya, karena kan tidak tahu bahan kimia ini bisa cocok nih dengan kulit kita. Kalau misalkan tidak cocok, pasti akan ada efek sampingnya. Terus kita juga harus menjaga pola makan kita. Semisalkan kita alergi pada suatu makanan, ya jangan dikonsumsi setiap hari. Terus kita juga harus menjaga diri kita. Kalau misalkan kita ini kurang begitu suka dengan cahaya matahari atau kulit kita sangat betul-betul sensitif terhadap cahaya matahari, kita harus mengenakan pakaian yang panjang, kemudian membawa payung, terus memakai topi. Boleh sesekali pun kita memakai masker jika keluar rumah. Seperti itu anak-anak, paham? Oke anak-anak, sudah tergambar ya, hari ini kita akan belajar tentang apa? Reno? Iya betul, tentang pembelahan sel. Nah,
materi ini merupakan lanjutan dari materi kemarin. Kemarin kan kita belajar tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Terus kita hanya bandingin nih perbedaan dari sel hewan apa, dari sel tumbuhan apa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi sel itu seperti apa, proses pembelahan sel itu seperti apa, dan masih banyak lagi, oke? Sebelumnya, Ibu mau bagikan kelompok dulu. Nah, di sini ada berapa orang ya? Ketua kelasnya mana, Reno? Oh, ada 30 orang. Iya, mungkin kita bagi menjadi 5 kelompok saja ya. Oke, kita bagi menjadi 5 kelompok saja ya. Berhitung 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kalian boleh berkumpul sesuai dengan nomor yang sama. Dibikin menjadi kursinya itu jadi ada 5 kelompok ya. Duduknya sesuai per kelompok. Di paling depan ini kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian di paling belakang itu kelompok 3 dan kelompok 4. Dan di tengah-tengah ini kelompok 5. Baik, silakan anak-anak dirapikan dulu. Nah, pembelajaran kali ini kita akan menggunakan mikroskop ya. Kita akan mengamati sel ujung akar bawang merah. Nah, biasanya di situ ada proses pembelahan. Tapi nanti Ibu akan jelaskan dulu materinya sekilas. Oke, tujuan pembelajaran kali ini itu kalian yang pertama mampu memahami tentang proses pembelahan sel, kemudian kalian mengetahui nih hasil pembelahan sel secara mitosis dan meiosis, dan yang paling terpenting kalian bisa membandingkan atau membedakan antara fase pembelahan sel secara mitosis dan fase pembelahan sel secara meiosis. Baik, karena waktunya telah habis, silakan dirapikan ya anak-anak. Nah, setelah dirapikan, coba nih ada yang bisa nggak merangkum dari isi pertemuan kita pada hari ini? Ayo, siapa yang berani? Putri? Ya, boleh silakan. Betul sekali bahwa pembelahan sel secara mitosis ini menghasilkan 2 anakan sel yang sama dengan induknya. Lalu ada lagi yang mau melengkapi? Oke, Zaira, bagaimana? Ya, betul. Pembelahan meiosis ini menghasilkan 4 anakan sel yang bersifat haploid. Wah, ternyata di sini pada paham semua ya apa itu pembelahan sel, bedanya pembelahan sel secara meiosis dengan mitosis, kemudian fase dari pembelahan sel secara meiosis dan fase pembelahan sel secara mitosis. Good. Oke, kalian juga nih perlu ketahui bahwa pembelahan sel ini tuh sangat penting sekali bagi makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, terutama manusia. Hal tersebut dikarenakan sel mengalami pembelahan untuk bereproduksi, untuk pertumbuhan, dan yang paling sering kita alami ini adalah untuk perbaikan sel. Yang kayak tadi, kayak lukanya terbesit, kemudian kulit yang mengelupas. Nah, itu dari proses pembelahan sel. Selanjutnya, kalian boleh tutup buku kalian terlebih dahulu, tapi alat tulisnya jangan dulu dirapikan ya, karena Ibu akan melakukan post test. Ibu akan tahu bagaimana pemahaman kalian dari pertemuan hari ini, jadi kalian tuh nggak boleh menyontek apalagi sampai buka buku, oke? Sudah dirapikan ya bukunya, Ibu akan beri waktu selama 10 menit, ingat ya, jawab dengan jujur dan sendiri. Oke, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan, dioper saja yang ke depan, nanti Ibu akan mengambil pada barisan depan saja. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Jadi tugasnya ini kalian membuat bagan tentang proses pembelahan sel secara mitosis dan proses pembelahan sel secara meiosis. Tapi setiap anak tidak membuat 2 ya, setiap anak membuat 1. Nah, untuk nomor absen yang ganjil, kalian membuat proses pembelahan sel secara mitosis. Sedangkan untuk absen yang genap, kalian membuat proses pembelahan sel secara meiosis. Paham? Nah, kali ini Ibu akan memberikan reward nih. Ibu lihat dari kinerjanya, kemudian dari hasil presentasi yang tadi, kemudian dari kekompakan antar kelompoknya, terus data-data yang ditemukannya. Nah, pemenangnya itu dari kelompok 3. Yeay, tangannya dulu. Oke, tenang. Kelompok lain nggak boleh sedih, kalian tetap bagus. Pokoknya 5
minggu depan di pertemuan selanjutnya kelompok pengenalnya harus bergantian ya. Paham? Alhamdulillah kegiatan belajar kita pada hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kembali bersama-sama. Silakan dipimpin ketua kelasnya, Reno. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di minggu depan ya. Ibu tutup pertemuan pada hari ini. Jangan lupa tugasnya, kemudian kalian tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.